Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini, maksudnya video kali ini, saya akan bahas pertandingan Man United versus Nottingham Forest. Ini tuh pertandingan ke-37, sisa satu pertandingan. MU menang 3-2 lawan Nottingham, yang cetak gol Luke Shaw, Cunha, Mbeumo. Kalau dari sisi Nottingham Forest, yang cetak gol Morato sama Morgan Gibbs White. Pertandingan hari ini seperti apa? Di pertandingan kali ini tuh, MU bermain lebih bagus, karena ya bisa dijustifikasi lawannya juga Nottingham bukan tim papan tengah atau tim papan atas. Tapi ya patut diapresiasi ya, karena masalah MU itu kan kalau lawan tim papan bawah sangat kesulitan karena mereka bermain dengan blok rendah, lini pertahanannya sangat rendah, menutup ruang gerak MU. Sedangkan si Nottingham ini mereka itu bermain terbuka, tidak sama sekali parkir bis atau bermain bertahan. Mereka enak kok, atraktif. Kalau dari karena dua-duanya bermain terbuka ya, secara akurasi operan juga baik. MU 90%, Nottingham 87%. Penguasaan bola imbang. Secara peluang MU itu memang lebih banyak nge-shoot, tapi ada yang diblok, ada yang gagal, ada yang membentur tiang. Mungkin shot yang benar-benar berbahaya hanya 4 atau 5 lah, sedangkan dari Nottingham itu shot on targetnya 3, namun tiga-tiganya cukup berbahaya. Dari 3 itu kan Nottingham 2 gol, sedangkan dari MU itu banyak shot ya, banyak peluang, tapi yang gol hanya 3. Sekarang secara klasemen MU kan masih di peringkat 3, poinnya 68. Kalau si Nottingham ini sekarang peringkat 16, poinnya 43. Ini Nottingham juga beberapa pertandingan bukan tim ece-ece ya. Dia berusaha bangkit karena beberapa kali menang terus seri. 5 pertandingan terakhirnya itu 3 kali menang, 1 seri dan sekarang baru kalah. Kalau MU ya puji Tuhan, puji syukur MU belum kehilangan poin ya, karena dari 5 pertandingan terakhir itu kan berarti 3 game menang. Kemarin yang lawan Brentford kalau nggak salah itu seri ya. Terus terakhir sekarang menang lagi. Ya ini eh, on the track lah MU di sisi yang baik. Kalau kita lihat pemain seperti setelan biasa ya, karena nggak ada cuma satu yang nggak ada Sesko gitu. Kiper Lamens, center back Harry sama Lisandro, kanan kiri Dalot Shaw, tengahnya pivot Casemiro Kobe, depannya itu Amadialo sama Cunha, attacking midfieldnya Bruno, dan strikernya Brian Mbeumo. Ini dengan kondisi tanpa striker utama, Zirkzee itu bukan pilihan utama ya. Sesko lagi Sesko lagi absen lah. Saking kurang dipilihnya Joshua Zirkzee, lebih baik Zirkzee mengikuti langkah Højlund untuk pergi ke Italia. Mungkin dia bisa mencari karir dia gitu, biar dia juga main reguler. Kalau MU itu hampir semua sih Lamens bermain bagus, beberapa penyelamatan gemilang menyelamatkan tim. Kalau Harry bermain bagus, Lisandro bermain bagus, Dalot bagus, Luke Shaw bagus. Memang hari ini hampir semua pemain MU itu bagus ya. Mungkin titik lemahnya MU itu satu di Amad Diallo, dia ada peluang bawa bola dari sisi dia ya, dari sisi kanan. Seringkali salah keputusan atau passingnya terlalu jauh dari rekan-rekannya. Ya jelas Amad itu titik lemahnya MU ya. Kalau lihat Casemiro ini memang dia kalau kita lihat sering cetak gol, kadang main bagus, kadang main ngangkat tim, tapi seringnya itu kurang terlibat di pertandingan. Soal defense emang bagus, ini orang bagus. Cuma kalau secara keterlibatan pertandingan lebih bagus Kobe Mainu sih sekarang-sekarang. Tapi ya udahlah, lagian dia juga mau mau cabut ya. Tinggal MU cari penggantinya. Barulah MU itu masukin beberapa pemain seperti Mason, Joshua, Dorgu ngegantiin
pemain-pemain si Mbeumo ditarik keluar, gantiin si Joshua, Casemiro diganti sama si Mason Mount, terus Cunha diganti sama Dorgu. Dorgu juga ya kesempatannya 10 menit dari tiga pemain pengganti itu gak ada yang berpengaruh signifikan sih. Mungkin di MU yang paling signifikan Bruno ya. Ya kita tahu sendirilah Bruno pemain yang paling sering konsisten dan dia bikin assist lagi gitu guys. Dia bikin assist dari sisi kanan, dari sisi si Amad Diallo itu umpan ke tengah, terus ada Mbeumo yang menyelesaikan. Anjir, Mbeumo ini bagus lah. Emang kalau MU itu saya rasa kalau yang performnya konsisten itu ya tiga orang yang di depan ya. Tiga orang yang di depan itu ya si Mbeumo, Sesko, Cunha. Ditambah satu si Bruno, 4 orang. Tapi strikernya kan tiga lah. Bruno kan lebih attacking midfield. Sisanya kurang perform. Kobe itu main bagus, tapi kalau dia main terlalu belakang di defensif gitu, defensive midfield, dia kurang keluar kapasitas terbaiknya. Dia kayaknya lebih baik agak majuan dikit gitu ya. Agak majuan dikit, mungkin pakai formasi 4-3-3, tapi attacking midfieldnya 2 gitu. Tapi ya ini apa ya, untuk mengakomodir Bruno susah juga gitu ya. Soalnya kalau pakai siapa ya? Ugarte kan sering dicadangin kurang main bagus juga. Terus tengahnya mau Mason Mount ya gitu ya. Sering males-malesan. Mungkin dia kayak grogi, canggung main bola lagi. Kalau dari si Nottingham itu pelatihnya bagus juga ya, Vitor Pereira. Dia bermain ya patut ya diapresiasi guys. Dengan pemain seadanya, formasi juga standar 4-4-2, bermain bagus lawan MU di kandang, bisa cetak 2 gol. Apalagi mereka kalau ada pemain bintang ya. Bisa jadi sih MU keteteran. Ini Nottingham dengan kondisi seperti ini aja ya hampir-hampiran sih bisa menyamakan kedudukan, apalagi Nottingham diperkuat ada pemain bagus. Kalau pertandingan selanjutnya MU lawan siapa ya? Ya kurang tahu lah MU pertandingan selanjutnya lawan siapa. Yang jelas musim depan itu kan MU tampil di UCL, UEFA Champions League. Kalau MU mainnya kayak gini, memang sekarang MU bagus perform di liga besar peringkat 3. Namun kalau kita lihat dibandingkan dengan tim kontestan Champions League, MU kurang sih, mungkin di fase grup aja bisa langsung gugur. Karena berat guys, lawan-lawan bahkan tim-tim misal Eropa Timur atau tim manalah yang kita kurang kenal, itu mainnya lebih bagus dari MU. Kemungkinan besar MU kalau gini terus tanpa ada amunisi tambahan, pemain tambahan, akan keteteran di Champions League musim depan. Tapi kita lihat apakah MU di bursa transfer akan mendatang pemain. Terutama misal kiri itu Luke Shaw nggak ada pelapis. Karena kanan seharusnya Dalot jadi pelapis, harus ada back utama. Di tengah Casemiro mau pergi, Ugarte juga angin-anginan, tengah perlu pemain baru. Terus striker ya, pelapis atau kompetitornya si Sesko nggak ada. Karena Joshua Zirkzee dengan Sesko tuh ya beda gaya main. Zirkzee itu lagi-lagi lebih cocok di Itali atau kalau bisa di Liga Asia gitu. Sedangkan striker modern itu lebih ke Benjamin Sesko. Dan kiper cadangan juga untuk Lamens. Karena kan MU kiper cadangannya satu si Altay Bayindir. Harusnya sih ada dua ya, biar Lamens juga merasa tidak aman gitu. Ya meskipun dia main bagus terus, tapi kalau ada kiper yang sepadan, kalau ada kenapa-napa misal Lamens cedera di kartu, jadi kiper cadangannya bisa membackup dengan baik. Oke, segitu aja review pertandingan kali ini. Semoga teman-teman yang nonton
Semoga teman-teman yang nggak nonton tahu kurang lebih pertandingannya seperti apa. Intinya MU hampir semua bermain bagus, terutama Bruno yang selalu konsisten, dia juga cetak assist. Titik lemahnya Amad Diallo. Thank you.